dia tuh COVID-nya bisa sampai 5 tahun atau 10 Mhm, tahun, mhm, mhm. kita nggak bisa ketemu Nggak gitu akan bisa kan. nikah-nikah juga gitu ya. Gitu. Jadi kayak aduh. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kita di podcast Coffee Time with Eki. Kita masih membahas mengenai mixed marriage. Kali ini saya ada narasumber cantik saya, Angela Van Kastil, yang akan membicarakan mengenai pengalamannya yang sudah mengarungi hidup rumah tangga dengan seorang WNA. Oke, terima kasih. Hai, nama saya Angela Van Kastil, asal dari Jakarta. Suami saya Chris Van Kastil, asal dari Utrecht, Belanda. Oke, nah sekarang bisa nggak Angel ceritain nih romansa waktu dulu kita balik ke Memory Land. Ya. Bagaimana Angel berkenalan, setelah itu PDKT dengan suami, dan sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Ya. Awal kenal dengan suami itu dikenalkan dengan sepupunya suami ya. Sepupunya suami itu teman saya. Terus disuruh kepoin Facebooknya, Kak, kepoin Facebooknya dong. Aku nggak mau lah ya, malu. Masa perempuan duluan gitu kan. Terus akhirnya Chris inbox aku. Setelah itu move ke WhatsApp. Nah, tapi ada cerita lucu nih. Tiba-tiba nggak bisa chatting-chattingan di WhatsApp karena si Chris nggak kasih kode negara gitu. Akhirnya sepupunya bantu kita untuk Berkomunikasi lagi komunikasi gitu ya. lagi. Ternyata kendalanya adalah tidak ada kode negara. Jadi waktu itu sama-sama pengalaman pertama ya, menjalin hubungan antar benua ya, berarti ya. Iya. Oke. Dan ini merupakan sama-sama pernikahan pertama. Pernikahan saya yang kedua, tapi untuk Chris pernikahan yang pertama. Oh begitu. Ya, jadi kan dapat single nih ya. Iya, single dan bujangan gitu ya. Single mothers. Oke. Nah, kira-kira prosesnya waktu itu berapa lama Angel dari pendekatan, terus abis itu memutuskan untuk menikah dan mengurus segala macam dokumentasi yang diperlukan. Oke. Jadi saya tuh perkenalannya tuh pas banget COVID ya. Tadinya tuh si Chris kan mau datang ke Indonesia tahun 2020. Ternyata COVID, jadi nggak ditunda kan akhirnya karena nunggu open border. Nah, setelah itu kita nunggu tuh 2021 masih open border masih border sampai 2022 di April baru open border. Nah, jadi kurang lebih sekitar 2 tahunan ya sampai menuju proses menikah. Jadi sebenarnya kalau tidak ada COVID waktu itu bisa lebih cepat lagi gitu ya? Betul sekali, lebih cepat lagi karena memang pas saya kenalan dengan Chris ini, saya sudah bilang sama Chris kalau saya tuh nggak mau pacaran gitu, jadi saya mau jadi istri kamu. Terus dia langsung excited karena buat dia ini pertama kali dia menikah. Nah, pada saat pengurusan dan segala macam terhambat dengan COVID, kira-kira ada suka dukanya nggak pada saat itu? Duh, banyak banget suka dukanya ya, benar-benar gara-gara COVID semua jadi banyak yang tertunda ya gitu. Jadi ceritanya nih kita kan memang ada target untuk menikah gitu kan, otomatis karena ada target menikah. Nah, saya dan Chris sudah targetnya dari mana nih? Dari diri sendiri atau memang ada target bagaimana? Ya, karena memang awalnya kita memutuskan menjalin hubungan yang serius gitu untuk menikah ya kan. Karena saya kan single mother ya, jadi nggak mungkin lagi buat main-main gitu kan. Nah, akhirnya saya dan Chris memutuskan untuk mencari hotel, venue ya kan. Udah DP juga di hotelnya gitu kan. Oh, jadi venue untuk menikah gitu ya? Betul, venue hotel untuk menikah. Jadi akhirnya kita udah DP tuh, tapi ternyata 2021 masih COVID. Akhirnya dipospon kan itunya Jadi untuk waktu itu menikahnya. Angel dan Chris berpikir, oh tahun 2021 nih kita udah selesai COVID nih, makanya Betul. dengan PD-nya langsung booking hotel, venue untuk pernikahan gitu ya? Betul sekali. Sampai akhirnya 2022 masih postpone juga. Nah, akhirnya ketika Agustus 2022 baru tuh kita bisa menikah. Kira-kira pada saat penantian seperti itu ada rasa frustasi atau bagaimana nggak?
Iya, jadi kita kan ngurus dokumen ya, tahun 2021 tuh ngurus dokumen namanya SKBM, Surat Keterangan Belum Menikah dari saya pihak WNI ya. Nah, Chris CNI gitu kan. Ternyata itu ada expirednya 6 bulan karena masih border, jadi nggak bisa masuk. Expire lah dokumennya. Nah, kalau expired begitu, berarti kan harus mengurus lagi ya? Betul sekali. Akhirnya setelah itu saya ngurus lagi ulang, jadi kayak nol lagi ya, itu dari nol lagi semuanya sampai akhirnya apostyle, dan ini saya lewat agent, jadi semua pengurusannya melalui agent. betul sekali gitu. karena jadi kita mengurus semuanya lewat agent karena harus ditranslate, dan translatornya ini juga translator yang memang terakui ya, gitu. Jadi swan translator pastinya. Betul, ya. terdaftar ya. Jadi nggak bisa translate asal-asalan, nggak bisa. Oh gitu. Harus terdaftar. Oke, jadi memang ada beberapa proses yang harus dilalui sebelum bisa melangsungkan pernikahan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kan menunggu cukup lama tuh pada saat COVID, dan kebetulan juga kita waktu itu kan nggak tahu COVID itu kapan berakhirnya sih gitu. Betul Nah, sekali. itu kira-kira bagaimana Angel menjaga hubungan dengan Chris yang waktu itu masih LDR ya? Betul sekali. Itu bagaimana? Sebenarnya mungkin karena COVID ini kan nggak berhenti-berhenti ya, jadi kita tuh berdua kayak hopeless gitu. Takutnya tuh COVID-nya bisa sampai 5 tahun atau 10 tahun, kita nggak bisa ketemu Nggak gitu akan kan. bisa nikah-nikah juga gitu ya. Gitu. Jadi kayak aduh wasting time, terus perasaan udah makin mendalam kan. Nah akhirnya ya mungkin jodoh juga ya, akhirnya bener-bener ketemu ya. COVID ternyata nggak lama-lama banget, ya Allah. Nah pada saat saling frustasi, saling istilahnya merasa kok semua ini sia-sia gitu, belum ada kepastian. Betul. Adakah ada kepikiran bahwa udahlah nggak usah aja, atau bagaimana? Iya betul. Aku tuh sempet yang kayak hopelessnya tuh kayak mau mengakhiri hubungan, tapi alhamdulillahnya si Chris tuh pantang menyerah, mempertahankan hubungan, tetap mempertahankan. Pokoknya aku pasti akan datang, gitu. Kita akan menikah, gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata memang COVID berakhir di tahun 2022. Setelah itu langsung dong ya, istilahnya kejar tayang ya, kebut ya untuk mengurus semua dokumen ya. Betul sekali. Setelah itu pas ketemu, aku langsung mengurus semua dokumen. Setelah dokumen yang di Indonesia sudah ready, saya kirim lewat DHL sampai ke Belanda. Nah dari Chris mengurus di Gemeente. Gemeente itu ya, Gemeente itu seperti kecamatannya di sana. Jadi mengurus CNI itu surat pengantar nikah. Seperti SKBM kalau di sini gitu betul, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kira-kira berapa sih biaya yang dihabiskan dalam pengurusan itu? Kan Angel tidak mengurus sendiri nih sama Chris, tapi melalui agent ya. Jadi pasti ada jasa yang harus dibayarkan. Itu berapakah kira-kira totalnya? Ya. Totalnya saya sih agak lupa ya berapa ya. Cuman memang untuk biaya translator itu kalau bahasa Belanda agak sedikit mahal. Per lembarnya itu 350.000 kalau nggak salah ya. Kalau bahasa Inggris 100.000, karena kebetulan Belanda ini dokumennya ada 2 bahasa. Jadi ada Belanda dan Inggris. Jadi bisa ditranslate yang Inggrisnya. Tapi kalau hanya only Belanda aja, otomatis nggak bisa ya kan. Jadi benar-benar bahasa Belandanya ditranslate ke bahasa Indonesia, dan itu biayanya cukup mahal ya gitu. Mungkin totalnya 5 juta ya kurang lebih ya. 5 juta. Kurang lebih. Nah, pada waktu itu akhirnya menikah jadi di Indonesia. Betul, di Indonesia. Terus pakai adat apa? Kebetulan ini permintaan dari suami saya sendiri ya, si Chris ya, dia mau adat Sunda gitu loh. Kenapa tuh? Karena di Sunda itu kan ada keris ya, keris senjata ya. Keris ya. Jadi bilang, this is my name, Chris. Chris dan keris. Padahal sebenarnya beda artinya ya. Yang ada Sunda itu kan keris itu ya senjata ya, seperti pisau ya, kayak gitu. Terus sempat bulan madu nggak?
pulangnya? Karena masih COVID, jadi bulan madunya masih di Jakarta Tunda ya, aja. mungkin nanti ada bulan madu keliling Eropa ya pastinya ya, kalau semua Betul. sudah istilahnya keadaan sudah normal benar-benar ya. Iya. Dan kalau nggak salah memang Chris akan datang lagi ke Indonesia ya, ada Betul. rencana ya. Betul sekali. Oke, jadi kita udah ngobrol-ngobrol di belakang ya sebelumnya bahwa memang saat ini Angel masih menjalani LDR ya, Angel ya. Iya. Jadi soalnya karena kenapa Angel? Ya karena kebetulan anak saya kan tidak bisa dibawa ke Belanda. Anak saya hiperaktif, ADHD ya. Jadi takut naik pesawat, takut naik kereta, takut naik kendaraan mobil umum gitu, hanya bisa naik kendaraan pribadi gitu. Jadi sangat riskan sekali untuk membawa anak saya ke luar negeri atau keluar kota sekalipun, atau di Jakarta sekalipun agak sulit gitu. Rambu-rambu. Oh kalau seperti ini berarti kita harus lebih hati-hati. Masing-masing individu kan berbeda ya. Jadi kita harus insting. Ya, ini laki-laki serius apa enggak? Karena jika dia serius, dia benar-benar akan mengusahakan bagaimanapun caranya untuk menikahi kita.